Benar Tuhan Yesus, biarkanlah Roh-Mu, Roh Kudus tinggal di dalam kami, karena kami akan merasakan keindahan bersama Tuhan. Hanya dekat denganmu Tuhan, padamu Tuhan, kami mempunyai kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang kita percaya katakan Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Kita baca dari Roma pasal 6 ayat 20 sampai 23. Itu hanya 4 ayat. Kita baca bersama-sama ya. Roma 6 20 sampai habis. 1 2 3. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya tiap-tiap hari. Tema kita hari ini, upah dosa dan kasih karunia Allah. Ya. Di muka bumi ini hanya 2 jenis manusia, bukan jenis laki-laki perempuan saja, itu sudah jelas. Tapi yang sekarang kan ada jenis ketiga, yang transgender, ya, LGBT segala macam. Padahal dari awalnya Tuhan menciptakan hanya laki-laki dan perempuan. Tuhan tidak pernah menciptakan banci. Yang saya maksud 2 jenis manusia itu adalah hamba Tuhan atau hamba hantu. Hamba dosa atau hamba hanya 2 aja. Tidak ada yang ketiga. Jadi tidak ada suam-suam kuku di tengah. Yang separuh kadang-kadang hamba Tuhan. Enggak. Kalau dia betul-betul hamba Tuhan atau hamba Allah, dia tuh sudah tidak mau lagi hidup di dalam dosa. Sekuat tenaga. Walaupun tubuhnya masih dipenuhi dengan tubuh kedagingan. Ada penderitaan, ya. Ada penderitaan, tetapi dia akan meyakini bahwa dia sudah lahir baru di dalam Tuhan Yesus. Dia kuat melawan segala penderitaan itu, ya. Karena upah yang disediakan bagi kita yang percaya kepadanya sudah pasti. Apa itu? Surga yang Nah, kita lihat dari ayat 20 sampai 21. Yang pertama dari ayat ini, kita lihat ada hamba dosa. Rupanya semua manusia yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, dia disebut hamba dosa. Mengapa demikian? Karena dia sudah terhisap dari kedagingan yang dialami oleh Adam dan Hawa. Dia nenek moyang kita. Semua umat manusia di muka bumi ini berasal dari Adam dan Hawa. Dia bukan berasal, saya kan bukan dari Adam dan Hawa. Saya kan dari orang tua saya, ayah saya, ibu saya. Ya, tidak. Karena kalau diurut terus, ayah kita dari mana, ibu kita dari mana, ya, dari nenek kakek kita, mbah-mbah kita, opung-opung kita, terus sampai ke atas terakhir nanti asalnya dari Adam dan Hawa. Itu dia. Ini menarik ya. Jadi artinya tidak ada orang yang bisa ngeles hamba dosa. Sesungguhnya semua manusia ini adalah hamba dosa, dikuasai oleh dosa. Itu sebabnya tidak ada satupun manusia yang bisa membebaskan dirinya dari dosa. Mau lewat nabi, mau lewat siapa aja nggak bisa. Hanya Tuhan sendirilah yang bisa memerdekakan orang itu dari dosa. Itu sebabnya Allah mengutus anaknya yang tunggal. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini,
sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Maksudnya tidak binasa itu tidak masuk neraka, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maksudnya beroleh hidup yang kekal itu hidup masuk surga. Kekal. Di neraka juga kekal dihukum, bukan hanya di surga. Nah, dua tujuan utama manusia tadi itu. Kalau enggak surga, neraka. Nah, kita lihatlah ini hamba dosa. Ayat 20. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kemerdekaan. Luar biasa. Jadi hamba dosa itu tidak merdeka. Tidak dimerdekakan. Siapa yang bisa memerdekakan manusia dari dosa? Hanya Tuhan ya. Ini luar biasa ya. Jika kamu mau merdeka, benar-benar merdeka, maka Yesuslah yang berkuasa memerdekakan kita. Amin. Jadi kemerdekaan manusia dari dosa itu hanya bisa dimerdekakan oleh Tuhan sendiri, oleh Allah sendiri. Bukan oleh manusia, bukan oleh ritual-ritual agama, tapi oleh iman di dalam Kristus Yesus. Itu luar biasa. Makanya berita ini perlu diberitakan kepada semua orang, supaya manusia itu dimerdekakan dari dosa. Nggak ada jalan lain. Itu yang disebut lahir baru. Lahir bukan kehendak manusia antara laki-laki dan perempuan, tapi lahir atas kehendak Allah, atas kuasa Roh Kudus, sehingga kita dimerdekakan dan dikudus. Jadi ketika kamu hamba dosa, ya, dia bilang ayat 20 tadi apa? Kamu bebas dari kemerdekaan. Jadi bebas, belum dimerdekakan maksudnya, ya. Nah, itu dia, bebas dari kemerdekaan. Itu ayat 20. Ayat 21. Yang pertama, kalau menjadi hamba dosa. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Rupanya ada buah. Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Ya, Bapak tuh malu kalau ingat-ingat peristiwa dosa yang Bapak lakukan, yang saya lakukan selama ini, ya, yang saudara lakukan dan saya dan kita semua yang melakukan dosa. Tentu kita malu kalau kita sekarang beribadah kepada Tuhan. Amin. Ya, itu dia. Semua manusia itu pasti merasa malu. Nggak bisa disembunyikan. Karena dia tidak bisa bebas dari dosa. Karena belum menerima Allah yang hidup, namanya Tuhan Yesus. Ada buah, ya. Karena kesudahannya itu, semuanya itu ialah kematian. Maksudnya mati apa? Bukan hanya mati di dunia. Kalau cuma mati di dunia, biar aja kita berdosa atau semua mati. Enggak. Mati dan hidup di neraka, itu maksudnya. Kematian yang kekal di neraka. Ini luar biasa ini. Ini khotbah ini keras ini ya. Karena banyak orang Kristen walaupun sudah beribadah kepada Tuhan, sudah percaya kepada Tuhan, haleluya, haleluya, tapi sering lupa. Lupa bahwa dirinya telah dimerdekakan, telah dibebaskan dari dosa oleh kuasa darah Yesus Kristus. Ini awal-awal minggu untuk menjelang Paskah ya. Awal-awal sebelum menjelang Paskah, minggu pertama. Ini luar biasa. Nanti Paskah kita akan merayakan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Lalu sesudah itu kebangkitannya. Jadi pokok dari semua masalah utama di muka bumi ini ialah apakah kamu sudah sungguh-sungguh lahir baru? Apakah kamu sungguh-sungguh sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Bukan hanya masalah dunia, masalah uang. Betul, dunia itu perlu, kita hidup di dunia ini perlu membutuhkan uang. Tetapi yang paling utama adalah apakah saudara dan saya, apakah kita semua sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Nah, kalau sudah, baru dia bilang, kau akan menerima damai sejahtera, Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit untuk anak-anaknya, karena semua yang sudah menjadi anak-anak Allah, seperti Daud katakan di dalam Mazmur, dahulu aku muda, sekarang aku sudah menjadi tua, tidak pernah kulihat orang yang percaya kepada Tuhan meminta-minta roh.
tidak jadi pengemis. Ya, coba kita lihatlah di muka bumi ini. Ada nggak orang yang sudah lahir baru menerima sebagai Tuhan, lalu dia jadi pengemis di pinggir jalan, meminta-minta sesuatu? Tidak ada, saudaraku. Tuhan bilang, burung di udara saja ku pelihara karena diciptaannya. Apalagi manusia yang telah dimerdekakan dari dosa, yang sudah menjadi miliknya, yang sudah menjadi umatnya, pasti Tuhan pelihara. Amin. Cuman jangan pikir dipelihara itu harus jadi kaya raya. Enggak. Kalau kekayaan itu pilihan. Amsal mengatakan apa? Mengantuk sebentar lagi, tidur sebentar lagi, lalu kemiskinan datang Harus rajin, sekolah rajin, semangat, belajar. Supaya ketika kau menjadi sarjana, S1, S2, S3, bahkan sampai profesor, kau bisa bekerja dengan baik, menghasilkan uang. Karena itu berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita di muka bumi ini. Dunia ini diciptakan oleh Tuhan supaya kita bisa menikmati berkat dari dalamnya. Amin. Melalui apa? Hidup kita yang benar. Sekolah itu jangan main-main. Kalau nggak usah sekolah. Ya karena nggak sekolah pun bisa orang hidup. Ada yang jualan, ada yang jadi kuli, ada yang ngumpulin botol, pemulung. Masalahnya bukan itu. Masalahnya ketika kau menerima Yesus sebagai Tuhan lahir baru, ada nggak Tuhan bekerja di dalam hidupmu? Sehingga ketika kau sekolah, kau serius. Bahwa ada Tuhan yang mengajari aku. Bahwa aku bertanggung jawab terhadap Tuhan yang menyekolahkan aku. Jadi bukan orang tua yang menyekolahkan anak-anak. Sebenarnya Tuhan lewat orang tua. Anak-anak itu titipan dari Tuhan. Amin. Bukan milik bapak mama, bukan. Karena hubungan kita dengan Tuhan itu adalah anak dengan bapa. Amin. Makanya dia disebut Bapa kami yang di sorga, ya. Kita adalah anak-anaknya. Demikian juga kita dengan anak-anak. Ada hubungan yang sangat baik, hubungan pribadi. Ya. Nah, yang pertama ini hamba dosa, bebas dari kebenaran. Ada upah di dalamnya. Apa itu? Kematian yang itu yang pertama. Yang kedua, ayat 22. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jadi yang kedua ini dimerdekakan dari dosa. Nah, itu dia. Dimerdekakan itu apa? Lahir baru tadi, percaya kepada Tuhan, lalu kita dikuduskan oleh darah Yesus, oleh kuasa Roh Kudus, ya. Lahir baru, bukan hanya di mulut, bukan hanya perkataan, tapi dengan tindakan. Yang tadinya jahat tidak jahat lagi. Yang tadinya malas tidak malas lagi. Yang tadinya merasa capek ikut Tuhan tidak lagi merasa capek. Ada sukacita dari Tuhan. Ada sukacita sorgawi. Ada damai sejahtera. Kalau tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam kehidupanmu, dalam pekerjaan, dalam studimu. Ada yang salah itu. Jangan-jangan kita belum menerima Yesus sebagai Tuhan. Lahir baru, hanya ikut-ikut aja ibadah. Apalagi yang sudah katekisasi, ya, udah CD, udah menerima, ya. Yang anak-anak pun, ada anak kecil yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ada sukacita surgawi. Kita harus merubah sikap kita, ya. Terutama anak-anak dalam bagaimana itu main game, harus dirubah. Apakah tidak boleh, Pak? Boleh, tapi jangan terus-terus. Utamakan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Tuhan dulu yang pertama. Terus kalau mau main game juga kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, aku mau main game, izinkan aku ya. Nah kalau kita ngomong begitu, apalagi bilang Roh Kudus yang baik, tuntun aku dalam main, akhirnya kita sadar, oh ini kelamaan saya nih. Jadi ada filternya. Ada kuasa Tuhan di dalamnya. Itulah yang lahir baru.
bukan dilarang. Kalau makin dilarang, makin melawan. Kan begitu juga dosa. Makin dikasih tahu jangan berdosa, orang kepengen tahu dosa itu bagaimana sih. Sehingga dia selalu kepengen menikmati dosa itu. Ada orang yang sudah dalam Tuhan, tapi dia tidak sadar dirinya bahwa dia sudah dimerdekakan. Bahwa sekarang dia bukan miliknya lagi, tapi milik Tuhan. Berarti segala kepunyaannya adalah kepunyaan Tuhan. Untuk apa? Memuliakan Tuhan. Memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena itu adalah titipan dari Tuhan. Jadi anak-anak itu titipan. Orang tua ini juga titipan dari Tuhan sebagai ayah dan ibumu. Yang harus kau jaga hubunganmu dengan orang tuamu. Jangan membuat luka hatinya. Demikian juga ayah kepada anak-anaknya. Jangan menjadi akar pahit. Harus ada hubungan yang harmonis. Persis seperti kita dengan Bapa di sorga. Ada hubungan imbal balik. Itu dia. Nah yang ketiga apa? Ayat 23 terakhir. Masuk ke dalam tema kita. Upah dosa dan kasih karunia Allah. Sebab upah dosa ialah maut. Titik dulu di situ. Jadi ada upahnya dosa itu. Makanya jangan dekat-dekat dosa. Jauhi kejahatan. Jauhi dosa. Ketika kau tahu ini masalah dosa, hindari. Karena Tuhan juga tidak suka orang berdosa. Kita nggak tahu kita kapan dipanggil Tuhan. Yang sudah lahir baru ketika kita mau berbuat dosa, ada Roh Kudus yang mengingatkan. Ada Tuhan Yesus dalam hati kita. Jangan anakku, kau adalah anakku. Kau adalah pemilik sorga yang sudah kusiapkan bagimu. Sorga itu lebih mahal daripada apa yang kita cita-citakan di dunia ini. Amin. Apapun yang kau kehendaki di dunia ini, termasuk main game. Karena itu akan binasa di dunia ini, akan kita tinggalkan. Nggak selama-lamanya itu bagi kita. Yang utama adalah Tuhan. Yang utama adalah surga yang kekal, yang sudah Tuhan sediakan. Kalau kita ingat ke situ, kita nggak main-main. Jadi ada upah dosa. Apa itu? Maut. Yang disebut maut itu masuk ke dalam neraka. Kematian yang kekal. Itu yang pertama itu, ya, upah dosa. Yang kedua ada kasih karunia Allah. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jelas. Yesus Kristus Tuhan kita. Ada kasih karunia Allah di dalam anaknya yang tunggal. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Yang percaya selamat. Yang tidak percaya hukuman sudah disediakan. Sekolah jangan main-main. Ya. Kalau nggak ada tugas, nggak bilang ada tugas begini, padahal nggak ada. Dosa itu. Kalau ya, kau katakan ya. Kalau tidak, kau katakan tidak. Di luar daripada itu berasal dari si jahat. Si jahat itu si iblis. Ya waktu pulang-pulang harus stay di rumah. Harus merasa nyaman dengan keluarga. Karena ini adalah keluarga Allah. Kita adalah kerajaan sorga. Kalau kau betah di luar, tanda tanya nih. Apakah di luar bukan kerajaan Allah? Ya kalau di lingkungan orang-orang percaya kerajaan Allah, di dalam gereja kerajaan Allah. Tapi kalau di luar yang bukan lingkungan gereja apapun namanya, seberapa nyaman pun kau di situ, seberapa enak pun kau di situ, seberapa banyak pun kau dapat uang di situ, berkat di situ, itu bukan kerajaan surga. Wih, apakah tidak boleh dapat uang yang mempunyai kerajaan surga? Boleh. Tapi cara-cara yang baik, yang berkenan kepada Tuhan pasti kasih. Itu rahasia Tuhan, kita nggak tahu. Yang penting kita ada usaha. Rasul Paulus dia usaha. Dia tidak mau menyusahkan jemaat. Ya. Dia betul-betul usaha tenda. Ya. Rental untuk, ya tenda itu ya untuk pesta, perkawinan. Kalau acara-acara selamatan,
ya acara-acara kematian, rumah duka, ada tendanya itu. Penguburan itu tenda disewain itu supaya nggak kehujanan, keanginan atau kepanasan. Nah, jadi hamba Tuhan juga harus berpikir, ya. Bukan saya bilang hamba Tuhan harus jadi pedagang, tidak. Tapi ada usaha yang dipikirkan supaya tidak menjadi beban bagi orang lain, terutama bagi jemaat. Nah, hari ini kita belajar 3 poin. Pertama, ada hamba dosa, ya. Kedua, dimerdekakan dari dosa. Caranya bagaimana? Menerima Yesus sebagai Tuhan. Hamba dosa itu belum menerima Yesus sebagai Tuhan. Jadi 2 poin aja. Yang ketiga, upah dosa itu maut, kasih karunia Allah itu hidup yang di dalam siapa? Di dalam Kristus Yesus. Siapa dia? Dia Tuhan Amin. Jadi mulai sekarang berubah. Kalau mau melakukan apapun, mau main-main, mau main game, apa aja, ya, mau ke sekolah, berdoa dulu, baca 1 ayat firman Tuhan. Itulah dasar kita, kekuatan kita. Karena saudara dan saya sudah lahir baru. Semua orang yang mendengar firman Tuhan di luar sana hari ini, 2 jenis umat manusia, ya, hamba Tuhan atau hamba hantu, anak Tuhan atau anak hantu, hamba dosa atau hamba Allah. Tinggal kau pilih, kau lihat dirimu. Apakah ketika kau beribadah benar-benar kau sudah lahir baru, atau hanya ikut-ikutan, ya? Termasuk saya yang ngomong ini harus melihat diriku. Apakah aku hamba Tuhan atau hambanya hantu yang diperbudak oleh hantu? Semua dunia ini akan kita tinggalkan, saudaraku. Ingat baik-baik. Tujuan utama saudara dan saya di muka bumi ini adalah surga yang kekal. Tuhan berangkat ke sana. Makanya Yohanes 14 bilang apa? Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Aku pergi menyiapkan tempat bagimu. Jadi bagi saudara dan saya sudah disiapkan tempat di sorga, amin. Kalau kita nggak dapat apa-apa pun di dunia ini, puji Tuhan. Kalau kita dapat berkat di dunia ini, puji Tuhan. Kita boleh menyalurkan berkat itu untuk memuliakan Tuhan, amin. Kita berdiri. Haleluya Bapak, saya terbatas menyampaikan kata-kata hari ini. Tapi aku mau semua yang mendengar firman Tuhan, bukan hanya seisi rumahku, orang-orang di luar sana, supaya menyadari bahwa dirinya sudah dimerdekakan dari dosa oleh kuasa darah Yesus Kristus yang mengalir ke salib di Golgota. Pengorbanan Tuhan Yesus, kasih karunia Allah lewat pengorbanan Tuhan Yesus, itulah hidup yang kekal. Jadi kalau kami hidup yang kekal, tidak usah lagi takut tentang hidup apapun di dunia ini. Bapak ajar kami supaya kami boleh memuliakan nama Tuhan, boleh yakin seyakin-yakinnya bahwa kami adalah anak-anak Bapa, ya, yang sudah dimerdekakan dari dosa dan tidak boleh lagi melakukan dosa, sehingga kami boleh memuliakan Allah, memuliakan nama-Mu dengan apa yang ada pada kami. Berilah kami kesempatan Tuhan untuk memberitakan Injil-Mu, memuliakan nama-Mu dengan apa yang ada pada kami, baik di gereja maupun kepada sesama manusia. Karena Tuhan kami layani, yang disebut hamba Tuhan, ya kami melayani Tuhan dan melayani sesama yang sangat memerlukan. Berita ini, berita Injil ini harus kami sampaikan kepada semua manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin.